Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke written expression skill 6. Oke, jadi kalau di section 2 itu 1 sampai 15 soalnya akan berbentuk komponen kalimat yang hilang atau ada sesuatu yang blank ya. Jadi teman-teman harus melengkapi. Tapi di soal nomor 16 sampai 40 akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman jangan bingung. Ini gampang banget. Bonus sebenarnya soal 16 sampai 40 itu nanti ada urutannya ya skillnya. Jadi untuk bisa ngejawab ini teman-teman harus mengerti dulu materi-materinya. Ini dia tips and triknya. Kontennya di video ini kita akan bicara tentang subjek tunggal dan subjek jamak ya. Jadi ada subjek yang satu atau yang lebih dari satu, lalu ada predikat yang untuk subjek tunggal atau predikat untuk subjek jamak. Lalu yang ketiga kita akan bicara tentang kata kerja setelah modal ya. Modal itu apa? Itu ada di video skill 1 di soal structure. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Jadi teman-teman harus mengenali dulu apakah subjek itu tunggal atau jamak ya. Nah ini ciri-cirinya untuk mengenali subjek yang tunggal. Subjek tunggal ya, singular. Jadi ini terdapat tambahan artikel en di awal katanya. Ingat ya kalau ada ada en udah pasti dia satu. Oke. Contohnya ini a book, an apple. Atau yang kedua berupa kata ganti she, he, it. Jadi kalau udah she, he, it berarti dia satu tuh. Jadi subjeknya tunggal ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya subjek tunggal itu apa ya nih. Subjeknya satu. Satu buah buku, satu buah apel. Satu dia. Oke. Nah ciri-ciri lainnya ini. Ingat nih ya. Jangan lupa nih. Ada anybody, anyone, anything. Ini pasti satu. Lalu sama everybody, everyone, everything. Ya disambung seperti ini pasti satu. Lalu ada nobody, no one, nothing. Ini juga pasti dianggap satu. Somebody, someone, something juga dianggap satu. Dan ini juga penting nih. Ada each, ada every. Jadi kalau ada each, ada every depannya maka dia dianggap satu. Gitu ya. Jadi mereka adalah subjek singular. Oke, konsekuensinya apa? Kalau subjeknya singular, maka predikatnya juga harus untuk subjek tunggal. Apa sih predikat untuk subjek tunggal itu ini? Predikatnya harus ada tambahan huruf S di belakangnya ya. Jadi kalau dirinya sing, dirinya sings. Walk, dirinya walks. Atau kata kerja bantu berupa is, ya to be-nya itu kalau satu is, was, atau has, atau does. Nah bentuk-bentuk yang seperti ini satu ya untuk satu. Ingat kalau dia kata kerja dipakai s belakangnya. Kalau dia to be dia is was. Kalau dia auxiliary has does. Oke, ingat-ingat ini ya. Ini tipsnya nih. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini. Dia factor bla 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 bla. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman, ingat aja cara mengenali kalimat subjek predikat ya. Jadi cirinya cari di subjek sama predikatnya. Lalu apakah mereka digaris bawahi atau enggak. Lihat di A, B, C, D ini apakah mereka subjek predikat atau enggak. Oke, cari subjek predikatnya, lihat subjeknya digaris bawahi enggak atau predikatnya digaris bawahi atau enggak. Ya, untuk ciri-cirinya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia subjeknya a factor, ada e ya di depannya pasti satu. Lalu predikatnya digaris bawahi are. Nah, ini error teman-teman, tidak boleh ya. A factor ini predikatnya kan kalau ini bukan are ya. Ingat tadi kalau misalnya teman-teman lihat yang ciri-ciri predikat itu untuk predikat tunggal itu bukan nggak ada are. Nah, jadi are itu salah, jadi harusnya diganti dengan is. Oke, gampang kan? Jadi cuma itu doang, lihat subjek predikatnya digaris bawahi atau enggak. Cocok nggak mereka ini? Kalau mereka nggak cocok, yang digaris bawahi pasti salah gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kenali subjeknya kalau dia subjeknya jamak. Ya, nah ciri-ciri subjek jamak ini plural ya. Terdapat tambahan huruf S di akhir katanya. Nah, tambahan S-nya ini ada di subjeknya, bukan di predikatnya. Kalau tadi, kalau untuk subjek tunggal, predikatnya yang dikasih S. Nah, kalau sekarang subjek jamak, subjeknya yang pakai S. Nah, ini books, tidak ada tambahan E di depannya, books. Lalu kalau apple jadi apples, berarti ini banyak ya, plural. Nah, juga ada ciri-ciri yang lain nih diawali dengan kata-kata ini. Many, inget-inget nih ya. Inget-inget nih. Ini sering, ini yang udah kita kumpulin sering keluar di soal TOEFL baik ITP maupun prediction. Ini akan sering keluar. Many, few, some, the number of. Jadi ini adalah kata-kata yang menemani subjek plural. Jadi kalau ada ini pasti subjeknya plural. Nah ini contohnya many apples, some books. Lihat ada many, apple-nya pakai S. Ada some, book-nya pakai S gitu ya. Oke. Lalu ada ini yang ketiga berupa kata ganti they, we, you. They mereka, we kita, you kamu. Nah ini dianggap plural ya. Kata ganti yang dianggap plural.
Oke, nah kalau subjeknya plural, maka predikatnya harus seperti ini. Tidak ada tambahan s di belakangnya ya. Jadi tadinya sing tetap sing, walk tetap walk. Tidak ada sings, tidak ada walks. Kalau ada s salah berarti. Ingat ya, salah. Lalu yang kedua, predikatnya tidak boleh is tadi ya, harusnya are atau were. Yang tadinya has menjadi have, yang tadinya does menjadi do. Oke, ini adalah predikat untuk subjek plural ya. Oke, inget-inget ini. Boleh diulang-ulang. Nah ini contohnya nih ya. Lihat subjek predikatnya di garis bawah ya atau enggak. Terus yang di garis bawah itu ada komponen subjek predikat atau enggak. Kita lihat. Nah subjeknya ini many planets. Many kan banyak, planetsnya juga banyak. Nah ini B, was-nya ini salah ya. Harusnya bukan was, tapi apa? Iya betul. Harusnya were. Kenapa? Karena ininya banyak. Jadi predikatnya tidak boleh was. Jadi secepat itu aja teman-teman. Nah triknya kalau teman-teman udah ketemu soal yang salah ini, jadi dari unable sampai belakang cuekin aja gitu ya. Jadi untuk soal nomor 16, mulai dari 16, 17, 18 yang awal-awal gitu, skillnya pasti ini kemungkinan besar. Jadi bisa bisa diatasi dengan cepat dan menghemat waktu gitu ya. Jadi bukan was, jadinya harusnya were gitu. Oke, lanjut yang ketiga, predikat kalau setelah modal ya. Baik dia subjeknya tunggal maupun plural, kalau dia menggunakan modal, maka predikatnya tidak boleh ada s-nya. Tadi kan kalau subjeknya tunggal, predikatnya harus ada s-nya ya. Oke. Nah, tapi kalau subjeknya tunggal, lalu dia pakai modal, maka predikatnya juga harus tetap tidak boleh pakai s. Nggak peduli dia mau subjeknya tunggal atau banyak, predikatnya harus tetap dalam bentuk dasar ya, tidak boleh pakai s. Karena ada modal can dan will. Selain can dan will ada banyak, ada could, ada would, should, would dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa lihat modal ini di video pertama structure, boleh di review lagi di sana ya. Oke. Ops. Kita lihat nih dia cara mencari subjek dalam rangkaian frasa preposisi. Jadi seringnya tuh subjek itu nggak cuma satu kata teman-teman, tapi dalam rangkaian kayak gini nih. Nah kalau rangkaian panjang begini, teman-teman jangan bingung. Lihat aja kata benda terakhir sebelum preposisi. Preposisinya mana? Of nih ya. Ini preposisi of. Maka kata benda terakhir sebelum of adalah ini, king. King nih. Oke. Nah, lihat apakah kingnya ini pakai S atau enggak. Kalau king ini kan nggak pakai S, ini king pakai S. Maka yang atas ini subjeknya satu, tunggal, yang bawah subjeknya plural. Itu cara ngenalinnya ya. Oke. Nah, pengecualiannya ada nih. Kalau dia preposisinya ini cuma ada all, most, some, half, ini empat ini, lalu ada of, baru ada objek, maka lihat yang setelah of. Kalau tadi kan yang sebelum of ya, kalau ini kan sebelum of, maka yang sekarang kalau ada pengecualian ini, maka yang setelah of itulah subjeknya. Oke, lihat most of architects pakai S, berarti dia banyak. Boleh nggak kalau most of the architect tidak pakai S? Boleh. Ya berarti lihat yang setelah of-nya aja, jangan lihat yang ada of-nya. Jangan lihat yang sebelum of-nya, karena sebelum of ini hanya quantifier saja. Oke, lanjut. Nah ini, lihat teman-teman, subjek predikatnya cocok atau enggak. Iya. Nah itu dia, all of zinc's 5 isotopes yang muncul setelah of. Kenapa? Karena ini depannya all ya. Tadi ingat all, most, half, some itu quantifier pengecualian, maka lihat yang setelah of. Setelah of zinc's 5 isotopes. Pakai s nggak? Pakai. Predikatnya has. Salah ya? Salah. Harusnya predikatnya bukan has. Iya betul. Harusnya have. Kenapa? Karena subjeknya banyak. Pakai s nih. Isotopes. Oke. Isotopes. Kata benda terakhir ya. Jangan lihat yang sebelumnya. Kata benda terakhir pokoknya. Oke, jadi harusnya bukan has tapi jadinya have gitu ya. Nah, ingat-ingat nih, kenali subjek tunggal atau jamak, kenali predikatnya, lalu kenali kata kerja yang setelah modal gitu ya. Jadi itu teman-teman, materi untuk skill 6 written expressions. Habis ini teman-teman bisa nonton video contoh soal di skill 6. Thank you for watching and bye.